Saya nggak komen ini pengecau lagi. Ini mau menjebak gitu. Saya tidak menjebak. Sorry ya, saya penyelenggara nggak boleh mengomentari kalau potensi-potensi siapa yang kuat, siapa yang tidak kuat. Ya. Itu mah urusan warga nanti. Ya, kita punya pilihan tersendiri ya. Dan saya rasa kita sebagai masyarakat jelilah untuk memilih ya, karena pembangunan Minsel itu dilebihkan. Ah ini disclaimer. Jangan posting ini dong. Bahaya ini. Hapus dulu. Kita tahu bersama bahwa pilkada Ini nggak ada pembukaannya. Kita langsung aja. Sudah tadi pembukaan. Langsung to the point. To the point aja. Baik. Jadi guys, nggak ada pembukaan ini. Biasanya saya di situ. Sekarang saya jadi narasumbernya. Iya. Dia yang jadi hostnya. Iya. Oke. Oke, sekarang kita berada di suatu kafe yang ada di Amurang, dan tempat ini adalah tempat yang paling ramai kalau sore hari. Yang pasti tempat ini banyak yang memanfaatkan untuk jogging jalan sehat. Ya. Nanti kita lihat akan sebentar seperti apa keramaiannya. Tapi kita di sini bersama dengan Pak Douglas. Beliau juga, halo, ya, beliau juga ini aktivitasnya sebagai wartawan juga ya. Sebagai aktivis juga ya, bisa juga, dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua PPK di Kecamatan Amurang. Nah, kita akan berbicara dulu tentang pilkada dulu, Pak. Pilkada, oke. Pak, pilkada sebentar itu kapan tuh, Pak? Ya, pilkada serentak tahun 2024 ini akan diselenggarakan pada tanggal 27 November. Jadi untuk sementara kita sedang berada pada tahapan pembentukan ad hoc khususnya di KPPS, tapi juga di sisi lain tahapan ini beririsan dengan tahapan pencalonan yang tentu dalam beberapa hari ke depan di tanggal 22 ini KPU akan menetapkan pasangan calon. Itu kemarin itu yang mendaftar itu kira-kira berapa pasangan itu? Minsel sudah dinyatakan berkasnya lengkap dan diterima. Itu ada 3 pasangan calon. Jadi ada pasangan yang mendaftar pertama waktu itu adalah Pak Franky Doni Wongkar dan Pak Theodorus Kawatu yang kemudian diusung oleh Partai PDIP. Kedua ada pasangan Asiano Gemi Kawatu dan Deren Paulino Ronduwene yang kemudian diusung oleh Partai Nasdem dan Gerindra ya. Sementara yang pasangan terakhir itu adalah pasangan Petra Yani Rembang dan Freddy Masih yang kemudian diusung oleh partai. Itu sebenarnya itu waktu pendaftaran itu apakah memang dikasih 1 hari untuk KPU atau gimana? Itu kan yang kita lihat itu pendaftaran hanya 1 hari semua itu. Ini harusnya ditanya ke KPU dong, jangan ke saya. Ya, tapi kan Bapak kan sebagai PPK bisa tahu jadwal saja. tahapan itu kan pendaftaran dibuka pada tanggal 27 sampai tanggal 29. Tapi ya tidak tahu kenapa semua pasangan calon ini memilih mendaftar di hari terakhir ya. Ya ini spekulasi aja, mungkin aja soal kesiapan pemberkasan, apalagi kan pengumuman rekomendasi atau dokumen B1 KWK-nya itu didapatkan di injury time mungkin gitu, sehingga ada beberapa penyesuaian kelengkapan berkas yang harus disiapkan. Jadi mereka memilih di hari terakhir mereka mendaftar. Tapi penyelenggara itu dibagi waktu ya. Iya, kita KPU, KPU itu sudah membuka pendaftaran sejak tanggal 27. Jadi selama 3 hari, 27, 28, 29, dan hari pertama dan hari kedua itu jam operasionalnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu ditutup. Ya, itu memang sementara khusus untuk hari terakhir, hari ketiga itu tanggal 29 itu sampai pukul 23.59 atau 12.00. Dan kemarin di kesempatan perbaikan berkas itu 3-tiganya sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 22 nanti. Sementara tahapan apa sekarang, Pak? Ya, di kami di tataran ad hoc itu sementara kesiapan untuk pembentukan KPPS yang sudah dibuka pendaftarannya sejak hari ini tanggal 17 ya. Itu membuka pendaftaran untuk KPPS dan
itu teknisnya ada di tiap-tiap PPS di kelurahan dan desa. Mereka bisa datang ambil format dari sana pendaftaran. Oke, KPPS sekarang kita berbicara KPPS itu apa syaratnya nanti ke KPPS? Saja umum ya mereka yang sudah menjadi pemilih ya, kedua memiliki berKTP di tempat di mana dia berada, jadi di wilayah kerja desa. Misalnya di Kelurahan Buyungon ya, berarti dia harus KTP Buyungon. berKTP Buyungon. Kemudian pasti warga negara ya, sudah tinggal di sini kan. Ada beberapa persyaratan yang kemudian kalau perlu misalnya disiapkan. nama masuk sipol bagaimana Pak? Apakah dia masih Nah itu ada dua kategori. Pertama karena betul dia ada anggota partai, simpatisan. Banyak cara orang mendapatkan KTP kan, bisa mereka ambil dari finance atau dari beberapa tempat fotokopi, lalu tanpa diketahui oleh bersangkutan langsung diinput sebagai anggota parpol, padahal bersangkutan sudah tahu. Dan memang dari banyak cerita sejarah menunjukkan itu banyak loh. Rata-rata ya tidak semua tapi cukup banyak juga mereka yang namanya tercantum di dalam sipol sebagai anggota parpol atau sebagai pengurus, tapi mereka tidak tahu. Dan itu bisa diajukan kok ke KPU. Kita kembali ke pilkada Pak. Di sini kan sudah ada 3 pasangan calon. Ya. Yang pasti ada incumbent-nya. Ya. Yang pasti ada juga wakil yang sementara menjabatkan ini yang masuk juga di pilkada, dan satu juga mantan kepala dinas kalau nggak salah, kepala dinas Provinsi kalau nggak salah. Sekarang Pak, menurut pandangan kacamata seperti apa pilkada sebenarnya? Ya, kalau kita menyebut sosok tokoh, saya disclaimer ya soal itu ya. Iya. Karena saya sebagai penyelenggara tidak boleh kemudian jangan sampai nanti dianggap mengkampanyekan. Gitu. Jadi saya nggak menyebut tokoh-tokoh ini. Ya, walaupun Bapak punya pendukung. Ya, tapi kontestasi pilkada Minsel ini memang rasa-rasanya sudah panas ya. Berbagai padahal jadwal kampanye kan belum keluar nih. Belum. Nanti kan tanggal 24 ya kita baru mulai akan berkampanye selama 2 bulan ke depan. Tapi suasana kebatinan politik di akar rumput ini udah mulai terasa. Dia bisa dilihat di mana di medsos, ini berbagai isu ya, berbagai statement politik sudah mulai dipanaskan, dimainkan di sosial. Di grup-grup Minsel itu kan ada Rakyat Bicara, ada PRM, dan kalau kita menelusuri, ini kencang nih isu yang berkembang, tapi sebaiknya ya bertarunglah pada pada level gagasan ketimbang kita saling menyerang secara negatif atau personal atau black campaign segala macam, karena toh ini juga belum lintasan kampanye yang resmi. Memang kita lihat kan salah satunya media yang digunakan untuk kampanye adalah media sosial. Itu adalah media yang paling gratis Pak. Apakah tidak ada batasan-batasan tertentu untuk kampanye lewat media? Ya, saya belum baca kalau PKPU terkait dengan kampanye ya. Pengalaman ya itu diatur ada media massa, tapi media massa itu biasanya kampanye itu mungkin di 2 minggu terakhir, biasanya di 2 minggu terakhir baru bisa diberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk berkampanye melalui media massa. Kalau di medsos kan medsos ini kan gak diatur lah ya. Silakan orang mau menggunakan saluran apa sepanjang frame-nya itu masih berdasarkan ketentuan. Tapi kalau di Minsel kan Pak panas memang kita lihat, apalagi di grup-grup tertentu. Minsel mah bukan cuma di grup Minsel, di sini juga panas kok, karena udaranya memang panas. Betul. Maksudnya kita Pak, apakah tidak ada larangan tertentu untuk saling menghujat? Kita lihat kan sebenarnya kita menghindari ya pertarungan yang cenderung panas dan melahirkan perpecahan di kalangan masyarakat. Harusnya pilkada itu kita jadikan sebagai sarana kontestasi gagasan, sebagai panggung kita untuk mengkampanyekan pikiran-pikiran, ide gagasan, bagaimana membangun daerah yang kita cintai. Kalau sekedar kita saling memaki melontarkan pernyataan pedis dan cenderung keras, itu justru bisa memicu konflik di internal masyarakat itu sendiri. Jadi sebaiknya kita
kalau mau mengkampanyekan atau mencitrakan pasangan yang kemudian kita dukung, yang kita pada tataran yang dukunglah tanpa menghujat. Kita Tanpa menghujat untuk calon yang lain. kita kasih aja program, visi, gagasan apa yang mau dibawa. Cuman sekarang kan Pak, kalau kita lihat di media sosial itu kan Cuman banyak, memang ya begitulah pikiran publik, kita nggak bisa mengkanalisasi pikiran-pikiran publik. banyak akun-akun yang tidak bertanggung jawab Pak. Itu Akun-akun yang sebenarnya tanggung jawabnya ada kepada mereka para pemilik atau moderator atau admin dari grup-grup tertentu. Facebook atau lain-lain. Jadi harusnya ada ketentuan, ada batasan postingan. Kalau postingan-postingan yang sudah berbau sara, ya cenderung politik identitas atau memecah belah, hoax dan segala macam itu dibatasi bila perlu di kick dari grup, karena itu justru tidak memberikan edukasi politik yang baik. Betul, itu kan hanya yang bisa berhak untuk kick itu ya admin itu itu sendiri. dia. Oke Pak, kita kembali ke figur. Ya. Ini bukan pertanyaan menjebak sih Pak, ya kan? Tapi di sini kan juga ada figur-figur yang kita lihat yang sementara menjabat sebagai bupati atau dikatakanlah incumbent, ya kan? Menurut pandangan kacamata Bapak untuk incumbent yang akan maju ke periode berikutnya, itu seperti apa Pak? Apakah terlalu kuat ataupun Saya nggak komen ini pengecau ini. Ini mau menjebak gitu. saya tidak menjebak. Sorry ya, saya penyelenggara nggak boleh mengomentari kalau potensi-potensi siapa yang kuat, siapa yang tidak kuat. Ya. Itu mah urusan warga nanti. Betul. Tapi kan Bapak punya dukungan. Kena etik saya nanti ini. Iya. Tapi kan secara pribadi Bapak kan punya dukungan Pak. Lah iya, Iya kan. kita punya prinsip pemilu itu. Pause dulu, cut. Nah, jangan dekat, nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa, masuk aja. Sebentar. Kita punya prinsip pemilu itu kan luber dan jujur, jurdil ya. Jurdil. Jadi langsung, umum, bebas dan rahasianya, jujur dan adil. Ada kata rahasia di situ. Jadi pilihan saya seharusnya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Tapi kan saya tidak ngomong Bapak pilih siapa. Saya nanya mau pilih siapa kan? ini jebakan Batman ini. Nah, Saya sih tidak dalam konteks untuk menentukan pilihan. Itu urusan nanti kemudian saya ada di TPS. Tapi yang pasti begini Ren, sekaligus kita sosialisasi ya, Bapak para warga Minsel, jangan lupa ya tanggal 27 November ini kita ada pilkada. ya. Mari kita gembira rame-rame datang ke TPS. Dengan kita datang ke TPS, kita mencoblos, berarti kita sudah ikut menentukan ya arah kebijakan pembangunan daerah yang kita cintai. Jadi tanggal 27 jangan lupa orang coblos rame-rame. Tanggal 27 November 2004. Ya. Usahakan anak yang golput. Ya, tidak boleh golput. Ya. Golput itu mah memalukan. Ya, kita punya pilihan tersendiri ya. Dan saya rasa kita sebagai masyarakat jelilah untuk memilih ya, karena pembangunan Minsel itu butuh dilanjutkan. Ini disclaimer. Jangan posting ini kok. Bahaya ini. Hapus dulu. Dia suarakan terus. Ganti topik. Pelantikan Dewan. Anggota DPRD Dewan. menanti kinerja DPRD Minsel. Ya. Yang Sekarang baru. ganti topik guys, menanti kinerja. Cuma dulu DPRD Bang. Minsel.